Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilhami Asri. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu tugas mata kuliah PKN dari salah satu dosen pengampu saya, yaitu Dr. Randes Haji Maman Mulya Karnama MM. Edukasi demokrasi di Indonesia. Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para penduduk yang berpengaruh. Esensi demokrasi. Yang pertama, ada pengertian etimologis demokrasi. Hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Contoh dalam demokrasi secara langsung, tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Yang kedua ada pengertian terminologis demokrasi. Menurut Harris Soch, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada din rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat. Pemerintah itu melekat pada din rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk pemerintah. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua, yaitu yang pertama ada kebebanan atau persamaan, yang kedua ada kedaulatan rakyat. Selanjutnya yang ketiga, demokrasi sebagai bentuk pemerintah. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintah menurut Plato dibedakan salah satunya. Monarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepentingan banyak. Yang keempat itu ada demokrasi sebagai demokrasi politik. Sistem politik pada cukupannya lebih luas dan sekadar untuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Prinsip-prinsip dan sistem politik demokrasi sebagai berikut. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Kembalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip dediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Yang kelima ada demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai untuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. B. Demokratisi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi apa setiap kegiatan politik
kekuasaan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis dan penguasa demokrasi. Tahap kedua adalah pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga adalah konsolidasi demokrasi. D atau yang tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Yang pertama itu menyelesaikan yang pertama nilai kultur demokrasi. Harry N. Mayo dalam Maria Budiazo 1990 menyebutkan adanya 8 nilai demokrasi, yaitu yang pertama menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Yang ketiga, penggantian penguasa dengan teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, pengetahuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Rusli Karim pada 1991 menyebutkan perlunya kepribadian yang demokrasi meliputi inisiatif, disposisi, resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, dan tanggung jawab dan kinerja sama keterhubungan. Kedua, yaitu ada lembaga struktur demokrasi. Menurut Maria Budiarjo 1997, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga. Untuk menghasilkan demokrasi dalam suatu negara terdapat 2 hal sebagai berikut. Yang pertama ada tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua atau B, terbentuknya dan perjalannya lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. 2 hal penting itu kultur dan struktur, saling berkaitan dan saling menentukan. Jadi suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama ada pemerintah demokrasi yang berwujud adanya institusi struktur demokrasi, atau sebaliknya masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya kultur demokrasi. Yang ketiga, ada ciri demokratisi. Demokratisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berlangsung secara evolusioner. Demokrasi berlangsung dalam waktu yang lama, berjalan secara perlahan terhadap dan bagian demi bagian. B. Proses perubahan secara persuasif bukan koerasif. Demokrasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan. C. Proses yang tidak pernah selesai. Demokrasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. C. Demokrasi Indonesia. Yang pertama ada demokrasi desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau nasir, yaitu yang pertama ada rapat, mufakat, gotong royong. Keempat, hak mengadakan protes bersama. Dan kelima, hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Kedua, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut. Yang pertama ada secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada secara sempit demokrasi Pancasila dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang ketiga ada perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang diperjuangkan di area transisi ternyata membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan perkurusan di mana-mana. Hal ini tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. D. Sistem politik demokrasi. Nah, landasan sistem politik demokrasi di Indonesia berdasarkan pemanggilan sistem politik ada dua perbedaan, yaitu sistem demokrasi dan sistem non-demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Adapun sendi pokok dari sistem politik demokrasi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada ide kedaulatan rakyat, bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Kedua, negara berdasarkan hukum. Ketiga, bentuk republik. Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum. Yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensil. Yang ketiga ada mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada merupakan untuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan republik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga C, presiden adalah kepala negara sekaligus kepada pemerintah. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Yang keempat ada kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri dari 2 bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Perwakilan Daerah. Yang keempat, masa depan demokrasi. Masa depan demokrasi bergantung pada masyarakat. Persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Bagi kebanyakan negara berkembang atau baru, tuntutan yang tergesa-gesa dan cepat untuk melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan. Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu lama dan kadang menjemukan, sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.